Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Long Hao Shen merasa ada yang berbeda saat Gao Yingji merilis tubuh brilian. Dia bisa merasakan dari kedalaman kesadarannya esensi cahaya di udara meluap, dengan cepat berkonsentrasi di sekitar Gao Yingji. Long Hao Shen bahkan bisa merasakan sedikit fluktuasi dalam esensi cahaya. Ini adalah kedua kalinya Long Hao Shen melihat tubuh brilian, tetapi tidak seperti terakhir kali, itu digunakan dalam pertempuran. Setelah kemampuan tangguh itu dilepaskan, sepertinya tubuh Gao Yingji sendiri telah berubah menjadi permata cahaya yang sangat besar, dengan panik menyerap integralitas esensi cahaya yang ada di udara. Meskipun dia dikirim terbang, Wang Yuan tidak mengalami cedera karena pengaruh Keyer. Ketika Gao Yingji memblokir perisai jiwa ilahi raksasanya, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya dan kekuatan peralatan terikat darah yang sudah dekat dengan tingkat legendaris ini terungkap, tidak hanya mengguncang Gao Yingji, tetapi juga melindungi tubuh Wang Yuan. Di wajah Gao Yingji tampak keheranan total. Saat pedangnya yang berat ditusuk, dia secara alami merasa bahwa meskipun tubuh cemerlang dan sayap yang terbuat dari energi spiritual yang terkondensasi di punggungnya, dengan susah payah, serangan Keyer yang dinetralkan, aura penusuk sedingin es telah menembus ke kedalaman pikirannya. Yang lebih mengejutkan bagi Gao Yingji adalah dia masih memiliki perasaan krisis yang intens. Dalam sepersekian detik, ratusan dan ribuan lampu putih bersinar dari dada Keyer, meletus. Justru tungku spiritual 1000 pemogokan dan lampu bercahaya dari tungku spiritual 1000 serangan ini benar-benar terkonsentrasi di tubuh Gao Yingji tanpa hamburan. Serangan yang sangat terkonsentrasi itu, semakin menambah fakta bahwa belati pendek Keyer sedang melakukan tusukan lagi, membuat Gao Yingji tidak dapat berbalik bahkan dengan kultivasi superiornya. Kekuatan tubuh brilian yang tangguh muncul pada saat itu. Dalam sekejap mata, cahaya penetrasi emas keluar, secara mengejutkan mengembun sebelum mengambil bentuk baju besi emas. Terlepas dari apakah itu tungku spiritual 1000 serangan Keyer atau belati emas gelapnya, semua pukulannya yang berulang-ulang, mengeluarkan suara logam, sebenarnya tidak efektif. Recoil yang kuat bahkan mendorong Keyer kembali. Armor emas dan sepasang sayap membuat Gao Yingji tampak seperti malaikat besar, dan meskipun malaikat semacam ini tidak bisa dianggap cantik, itu masih menakjubkan. Untuk memaksa saya menggunakan tubuh brilian, Anda telah melakukannya dengan cukup baik. Long Hao Shen, terima seranganku. Di bawah pengaruh tungku spiritual suci, pihak lain hanya bisa mengarahkan serangannya ke Long Hao Shen. Ini adalah bantuan yang tidak dapat dibatalkan dan sangat besar yang dibawa oleh tungku spiritual suci dalam pertempuran tim. Bahkan tidak berbalik untuk mengintip Keyer, dia melangkah maju. Armor brilian dasarnya yang terbuat dari kondensasi tubuh brilian adalah sesuatu yang tidak mampu dipatahkan oleh orang-orang kecil ini pada langkah kelima. Api kuning yang menembus muncul, mengeluarkan perasaan ilusi. Nyala api ini tidak tampak menyala sedikit pun, malah mengeluarkan sensasi stagnasi yang samar-samar. Itu sebenarnya bukan api matahari yang digunakan sebelumnya oleh Yang Wenzhao, tetapi api suci menggunakan cahaya sebagai api, kemampuan mengerikan yang menghabiskan 300 unit energi spiritual internal per detik. Jika dia tidak membuka lubang spiritual saat berkultivasi melalui langkah ke-6 Radiant Night, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sederhananya, kekuatan tambahan yang disediakan oleh api suci-suci memiliki kekuatan yang sama dengan pedang suci berkekuatan penuh. Api suci yang digunakan dalam kombinasi dengan tubuh brilian, dua kemampuan khas Ksatria Kuil dari langkah ke-7 sudah ditampilkan. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang Ksatria Kuil dari langkah ke-7. Pada saat itu, Gao Yingji berada pada jarak sekitar 10 meter dari Long Hao Shen, pedang berat di tangan kanannya menunjuk ke arahnya dan mengarahkan api suci-suci-sucinya seperti rantai yang langsung menuju ke arahnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas mencolok pecah dari Gao Yingji. Di belakangnya adalah Keyer serta Han Yu, yang berdiri tidak jauh dan hanya merasakan seluruh tubuhnya memanas sebelum didorong ke belakang, mengganggu kekuatan penyimpanan pada kesempatan yang sama. Dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, persepsi Gao Yingji tidak dapat dibandingkan dengan para pemuda yang dia hadapi ini. Segala sesuatu yang terjadi di dekatnya jauh lebih jelas baginya. Tentu saja, dia juga tahu tentang Han Yu menggunakan kekuatan penyimpanan,
dan fakta bahwa dia tidak mencoba mengganggunya lebih awal adalah membuatnya menggunakan lebih banyak energi spiritual. Pada saat kekuatan penyimpanan Han Yu hampir selesai, konsumsi energi spiritualnya lebih tinggi dari setengahnya. Gao Yingji membuatnya kehilangan semua kekuatannya dengan dorongan dari lingkaran emasnya. Lingkaran emas, dengan sendirinya, tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi di bawah pengaruhnya, kecuali dari Long Hao Shen, semua orang didorong mundur. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi mereka adalah, karena mereka melihat dia ingin menyerang Long Hao Shen, Hao Iwei dan Lin Xin berusaha keras untuk mempersiapkan mantra pertahanan mereka. Namun, di bawah pengaruh lingkaran cahaya emas ini, perisai unsur yang mereka persiapkan menghilang begitu saja tanpa suara. Lin Xin membiarkan kata-kata ini keluar, elemen melenyapkan halo. Elemen melenyapkan halo adalah mantra yang bisa membuat siapapun di bawah langkah ketujuh langsung hancur serta mengganggu sihir elemen, mantra yang efektif melawan pemanggil pembangkit tenaga listrik milik ras iblis. Namun yang mengejutkan, elemen melenyapkan halo ini, ketika digunakan oleh Gao Yingji, juga memiliki efek repelling yang menonjol, seperti cincin api. Yang lebih indah adalah tindakan optimal, meninggalkan Long Hao Shen tanpa pilihan lain selain melakukan serangan ini sendirian. Hanya dalam sekejap inilah para pemuda yang terdiri dari pasukan pemburu iblis tingkat prajurit nomor 1 benar-benar memahami apa itu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Tanpa bantuan dari teman-temannya, Long Hao Shen harus menghadapi Gao Yingji secara langsung. Namun, dia tetap berkepala dingin seperti sebelumnya. Perisai filter suci, sama dengan yang lain, mantra, dan dengan demikian, menghilang di bawah pengaruh pemusnahan elemen ini. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah melawan dengan tegas. Long Hao Shen membuat cairan emas yang mengelilingi tungku spiritual sucinya bergetar dengan liar, kedua lengan berubah menjadi warna emas. Cairan emas terus mengalir keluar, memenuhi udara di atas kedua lengannya. Membungkuk, dia menggunakan obstruksi ilahi. Tanpa kemungkinan menghindar, dia hanya bisa mengertakkan gigi dengan tangan kaku. Api suci-suci menghantam perisai Roh Kudus, menutupinya dengan warna emas yang pekat. Jika dia menghadapi musuh sungguhan, Gao Yingji hanya perlu membiarkan api suci-sucinya menyebar ke udara, mengubah mereka semua menjadi abu. Tetapi pada saat ini, dia hanya mencoba mengevaluasi kekuatan para pemuda ini dan tidak lebih, jadi dia secara alami tidak akan menggunakan metode seperti itu. Yang paling dia minati adalah Long Hao Shen, kapten tim ini. Sebagai posisi pertama seleksi pemburu iblis tahun ini, berapa batasnya? Dengan indah mengendalikan api suci, dia terus menyerang. Saat Long Hao Shen tidak bisa lagi melawan, Gao Yingji akan segera berhenti. Pertahanan perisai Roh Kudus benar-benar tangguh, bahkan melampaui bekas perisai radiasi Long Hao Shen. Namun, tidak mungkin itu bisa menahan api suci-suci. Seketika menyebar, itu mengarah ke kedua tangan Long Hao Shen. Kali ini, tidak ada rasa sakit fisik yang hebat, tetapi esensi cahaya murni memberinya rasa sakit yang menyengat. Langsung bersentuhan dengannya, dia bisa merasakan panasnya. Itu adalah panas terik yang benar-benar ringan tapi luar biasa. Ketika energi spiritual cair Long Hao Shen bertemu dengan api suci-suci, rasanya seolah-olah berubah menjadi bahan bakar. Meskipun api suci-suci hanya menyebar ke kedua lengannya, Long Hao Shen hanya bisa merasakan seolah-olah pertahanan tubuhnya semua tersulut. Di dadanya, tungku spiritual suci telah menjadi gelap, energi spiritual cair di tubuhnya bergerak bolak-balik dalam keadaan yang tidak stabil. Namun, Long Hao Shen menemukan dengan heran bahwa, bahkan dalam kesulitan ini, dia tidak dapat merasakan bahaya apapun. Long Hao Shen tidak merasakan bahaya apapun, tetapi dalam sepersekian detik ini, Gao Yingji merasakannya. Tepat setelah elemental melenyapkannya membubarkan semua sihir dari anggota pasukan pemburu iblis nomor 1 dan serangan api suci-suci ditujukan ke perisai Roh Kudus Long Hao Shen, niat membunuh yang deras segera meledak dari belakang. Rambut ungu Keyer bergerak samar-samar, menyebar, dan matanya yang tanpa ekspresi berubah menjadi abu-abu. Memancarkan aura biru tua di sekelilingnya, dia membuat belati hijau tua di tangannya menghilang dan perlahan merentangkan kedua tangannya ke samping. Di luar aura biru tua, udara 5 meter di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu sepenuhnya. Tidak ada yang tahu apa warna abu-abu ini, tetapi Gao Yingji dapat menemukan keterkejutannya bahwa, di punggungnya, niat membunuh yang ditransmisikan hampir sepenuhnya murni.
Bahkan jika dia mengenakan Brilliant Armor yang dibuat dengan tubuh brilian dan selanjutnya menambahkan ledakan kekuatan dari api suci, dia masih bisa merasakan bahwa dengan angin bertiup di belakang, niat membunuh surgawi itu secara tak terduga penuh dengan aura suci dan dalam ketenangan total. Ini, apa ini? Bereaksi hampir seketika, Gao Yingji segera berbalik dan kebetulan melihat bahwa yang melepaskannya adalah Keyer. Bagaimana gadis yang tampaknya buta ini bisa melepaskan aura yang begitu menakutkan? Itu benar-benar melampaui tingkat kultivasinya pada langkah kelima. Untungnya, dengan serangan sebelumnya menggunakan api suci, efek dari tungku spiritual suci Long Hao Shen terputus. Jika bukan karena fakta ini, Gao Yingji harus menghadapi bahaya. Perasaan ini, sedingin badai salju, membuat Gao Yingji merasa seolah-olah dia jatuh ke neraka. Jika ini adalah musuh yang dia hadapi, dia benar-benar akan, tanpa ragu sedikit pun, memilih untuk menyerang. Namun, yang berdiri di depannya bukanlah musuh. Saat area abu-abu di sekitarnya berkembang, niat membunuhnya yang menakutkan semakin dalam dengan kecepatan yang mencengangkan juga. Juga pada saat itu, semua anggota pasukan pemburu iblis kelas prajurit nomor 1 bermunculan tiba-tiba, seolah-olah dipengaruhi oleh tekanan intens yang meletus dengan panik. Perlahan memulihkan kekuatannya, Wang Yuan melompat sekali lagi, perisai jiwa ilahi raksasa di tangannya membawa cahaya perak yang intens. Fluktuasi energi spiritual yang sangat besar menyatu dengan udara dengan kecepatan panik saat sepasang matanya yang besar membawa sedikit perak. Gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar akhirnya terbuka pada detik terakhir. Kali ini, itu bukan domba, tetapi yang mengambil inisiatif untuk keluar adalah lebih dari 30 tentakel ramping hitam pekat, menembak keluar dan memutar udara dengan keras. Tubuh montok kemudian akhirnya mengikuti, keluar dari gerbang pemanggilan makhluk. Di atas kepala Han Yu, mata iblisnya sedang bersiap untuk menyerang Gao Yingji, tetapi dalam sekejap makhluk besar itu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk, melawan harapan, ia bergetar hebat, menghindar dan bersembunyi di belakang punggung Han Yu. Chen Yinger duduk di tanah, membawa wajah pucat yang mengintimidasi, dan menarik napas dalam-dalam. Jelas, energi spiritualnya meluap. Lin Xin tidak bisa menyerang, tapi dia bukan satu-satunya pengguna atribut api di pihak mereka. Blazing World dilepaskan, cahaya merah menyinari kristal awan apinya, meledak sebelum jatuh di kepala api Hao Yue. Dengan cepat, dia mentransmisikan energi spiritualnya sendiri ke api kecil. Sebelumnya, dalam sekejap lingkaran cahaya dipatahkan bersama dengan perisai unsur, Lin Xin adalah satu-satunya yang memperhatikan bahwa 3 kepala Hao Yue, cahaya kecil, api kecil, dan mata kepala hijau telah berubah menjadi ganas. Di belakang punggungnya, tonjolan itu memancarkan riak samar warna ungu dan ketiga kepalanya dilantunkan dengan tempo yang cepat. Tiba-tiba terdengar, sepertinya mereka masing-masing melantunkan mantra mereka sendiri, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan memperhatikan bahwa nyanyian ketiga kepala ini secara mengejutkan memiliki tempo tunggal, dan mata mereka, yang sebelumnya menyala dalam warna yang berbeda, berubah menjadi warna ungu samar. Namun, mereka bukanlah orang pertama yang bergerak. Palu cahaya perak besar muncul tiba-tiba. Panjangnya melebihi 5 meter, panjang kepalanya bisa terlihat melebihi 2 meter. Warna putih suci tersebar pada lintasan heksagonal, membentuk lingkaran cahaya. Tapi dalam sekejap itu muncul, suara misterius yang menyenangkan sepertinya bergema di sekitar. Secara khusus, di sekitar palu perak, lapisan darah memenuhi udara. Setelah serangan ini diluncurkan, seorang pria berkepala botak jatuh di pantatnya, di tanah. Dan kulitnya terlihat lebih buruk daripada Chen Yinger, dengan perisai di tangan kirinya, Gao Yingji memblokir, menghasilkan suara dang yang keras. Tubuhnya tiba-tiba diterangi dengan warna emas, itu justru obstruksi ilahi. Palu cahaya perak besar diarahkan, tetapi kedua kaki Gao Yingji sedikit tenggelam. Tiba-tiba, dari gerbang pemanggilan makhluk, siluet yang sangat besar sudah bisa terlihat dengan jelas. Anehnya, itu adalah mata iblis yang sangat besar. Bola mata orang itu yang sangat besar, berfungsi sebagai tubuhnya, memiliki diameter melebihi 3 meter. Tidak heran jika dia membutuhkan gerbang pemanggilan makhluk yang sangat besar untuk keluar, dia memiliki lebih dari 30 tentakel, masing-masing panjangnya 20 meter, mengelilingi Gao Yingji dari segala arah. Sementara itu, pada bola mata yang sangat besar, panas putih yang kuat muncul, membentuk lingkaran kabut putih.
Kekuatannya yang mengerikan melonjak keluar. Penguasa mata iblis, binatang ajaib dari langkah ke-8, dan evolusi mata iblis. Tidak ada yang menyangka bahwa orang dengan harapan paling sedikit, Chen Yinger, akan benar-benar mencapai prestasi ini, memanggil binatang ajaib dari langkah ke-8. Dalam dirinya sendiri, binatang ajaib dari langkah ke-8 setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-7. Lebih penting lagi, penguasa mata iblis ini adalah jenis binatang ajaib tertentu dari langkah ke-8, mengandalkan serangan spiritual. Gao Yingji secara alami merasakan aura binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi pada saat ini, dia tidak berani kembali, karena dia merasa bahwa Keier pada saat ini bahkan lebih berbahaya daripada binatang ajaib dari langkah ke-8. Wang Yuan berteriak keras, dan pilar cahaya berwarna perak yang sangat besar meledak, dengan suara siulan yang berisik, langsung mengarah ke Gao Yingji, terlengkap yang dia mampu, setidaknya 2 kali lebih kuat daripada saat dia menggunakannya untuk melawan Long Hao Shen. Pada saat yang sama tentakel mata iblis juga tiba. Gao Yingji menghela nafas, dan pada saat ini, dia membuat gerakan yang tidak bisa dipahami siapapun. Dia dengan sederhana dan tak terduga mulai duduk. Cahaya keperakan yang terang muncul, tetapi cahaya keperakan ini tidak memiliki intensitas tinggi, memberikan kesan tak terbatas. Di sekitar Gao Yingji, udara berubah menjadi kental, tanda kondensasi elemen sihir. Di bawahnya, cahaya keperakan yang berputar muncul, mengambil bentuk kotak berbentuk persegi perak dengan banyak pola perak yang dirancang di atasnya. Dan ketika dia akan duduk, kebetulan ada di kotak ini. Cahaya keperakan naik, membentuk pilar cahaya yang sangat besar. Ketika tentakel penguasa mata iblis bertemu dengan cahaya keperakan ini, sengatan listrik memantul ke arah mereka, menghalangi jalan mereka. Tangan Gao Yingji bersinar dengan kilau emas, dan di tangannya. Membandingkan perisai besi halus dan perisai jiwa ilahi raksasa, jarak antara keduanya seperti yang ada di antara langit dan bumi, tetapi dengan kesenjangan tingkat kultivasi, dia masih bisa mendominasi bentrokan dengan kekuatan tiraninya. Dengan ledakan keras, perisai besi halus memenuhi udara dengan jejak ruang serpihan melompat, dan api suci-suci yang menyala menghilangkan bagian utama dari ruang serpihan melompat, yang pada akhirnya hanya bisa mengenai sebagian kecil tubuh Gao Yingji. Tubuhnya benar-benar dikelilingi oleh materi kental yang bersinar dari perak. Sementara itu, suara tajam dan menyenangkan yang menyerupai musik bergema. Semua orang hanya bisa melihat sapuan cahaya keperakan, dan dari kotak perak itu, sepasang Grea Face keluar, membungkus kedua kaki Gao Yingji, termasuk kakinya. Dari tempat dia duduk, dapat dilihat bahwa punggung bawah dan pahanya serta kedua kakinya terbungkus di dalam cahaya keperakan ini. Seiring dengan gerakan Gao Yingji, cahaya keperakan berkibar ke bawah, terus-menerus menghasilkan suara merdu. Dalam beberapa napas, helm dan baju besi yang diselimuti perak telah menutupi Gao Yingji yaitu tubuh. Mereka tidak mengharapkan fenomena ini, mereka juga belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka mendengar tentang legendanya. Kecuali Keier, semua anggota pasukan pemburu iblis nomor 1 berteriak bersama, armor Yayasan Mithril. Armor perak itu berkilauan samar-samar, kilau tebal seperti merkuri itu menyebar dalam jarak sepertiga meter, melepaskan tekanan tangguh yang tak tertahankan. Armor perak itu tidak dihiasi dengan desain yang berlebihan, tetapi penampilannya secara keseluruhan sangat luar biasa. Setiap tonjolan, setiap baris membawa nuansa kesempurnaan. Di atasnya, setiap garis tampak hampir hidup, garis lurus, garis melengkung, garis bermata, jelas memungkinkan gerakan halus. Mereka berbaur bersama dengan sempurna, melahirkan keindahan ini. Lebih penting lagi, mengesampingkan cahaya keperakan, ada juga cahaya suci-suci yang menyala-nyala. Dan pada saat yang sama Gao Yingji mengenakan baju besi itu, api suci-suci meletus dan naik setinggi 10 meter. Seberapa tangguh nyala api yang memanjang 10 meter? Tekanan kekerasan sudah cukup untuk membuat semua orang merasa lemah. Di tangannya, tidak ada perisai, dia hanya memegang pedang besinya yang halus. Namun, Gao Yingji saat ini memberi Long Hao Shen perasaan harapan. Berderit, dengan suara yang tajam dan parah, sinar putih yang menakutkan dengan diameter 3 meter dengan berani pecah meletus, mengarah langsung ke Gao Yingji. Serangan penguasa mata iblis akhirnya diluncurkan. Dalam sekejap sinar putih ini muncul, semua orang merasa bingung, karena sinar terang besar itu lewat di dekat Hao Yue. Adapun mantra yang diselesaikan ketiga kepalanya,
tiba-tiba terputus, meskipun hampir berakhir. 3 elemen sihir berwarna berbeda tersebar dari tubuhnya. Dengan kilatan tubuh Hao Yue, ketiga kepalanya tiba-tiba berbalik, 6 mata ungu berkilauan mereka dipenuhi dengan amarah, menatap penguasa mata iblis. Dari awal hingga akhir, Gao Yingji tidak berbalik, sama seperti penglihatannya yang menjulur di belakangnya. Cahaya suci-suci yang gemetar meletus, menyapu di belakangnya dan mengembun menjadi bentuk perisai brilian yang sangat besar. Tidak ada ledakan dahsyat, hanya suara samar dan masam. Debu terang jatuh, dan api suci-suci menjadi lebih redup. Tubuh Gao Yingji dikelilingi oleh lapisan keperakan yang tebal, berkilau sebentar sebelum kembali normal. Armor mitril benar-benar terbuat dari mitril, jenis logam yang sangat langka. Di masa sekarang, mitril dianggap sebagai salah satu jenis logam terbaik untuk melukai iblis. Bahkan balok mitril seukuran kepalan tangan memiliki nilai gila 10.000 emas. Senjata apapun dengan sedikit mitril di dalamnya tiba-tiba akan mencapai pangkat senjata ajaib, dan jika sedikit lebih banyak ditambahkan, itu akan segera mencapai pangkat peralatan spiritual. Dan baju besi ini seluruhnya terbuat dari mitril, dibentuk dengan setidaknya 7 susunan magis yang berbeda. Mitril adalah bahan yang sangat tebal, jadi tentu saja, bobotnya juga mencengangkan. Armor perak yang menutupi seluruh tubuh Gao Yingji ini memiliki setidaknya berat 500 kg. Armor yayasan mitril sangat penting bagi kuil ksatria, yang dianggap bagi mereka sebagai jenis baju besi yang paling tangguh. Hanya ksatria kuil yang paling menonjol, dari langkah ke-7, yang memiliki kualifikasi untuk memakainya, dan ada juga faktor keberuntungan dalam hal itu. Di seluruh kuil ksatria, ada total 365 armor yayasan mitril dan untuk menempa semuanya, total 3000 tahun dihabiskan. Dalam beberapa aspek, mereka berhasil meniru kekuatan tahta ilahi. Setiap mitril foundation armor adalah peralatan tingkat legendaris asli, dan selanjutnya, menutupi seluruh tubuh. Semua 365 armor mitril foundation sudah memiliki master. Jika ksatria kuil baru dari langkah ke-7 ingin memakainya, dia tidak hanya harus menantang dan mengalahkan ksatria lain dari langkah yang sama, tetapi juga menunggu kesempatan. Seseorang harus menantang seorang ksatria yayasan mitril, dan mendapatkannya, atau seorang ksatria yayasan mitril harus binasa atau pensiun. Hanya dalam keadaan ini seorang ksatria kuil dapat memperoleh set peralatan legendaris ini. Tentu saja, ada metode lain, yaitu menukarnya dengan poin kontribusi yang cukup. Saat melakukan pertukaran, prioritas diberikan kepada yang berperingkat lebih baik. Tetapi untuk mendapatkan satu set armor mitril dengan metode ini, jumlah poin kontribusi yang dibutuhkan benar-benar astronomi. Sejak 365 armor yayasan mitril ditempa, mereka telah menjadi landasan kekuatan besar kuil ksatria, dan tidak satupun dari mereka yang pernah hilang. Jika ksatria itu tewas dalam pertempuran, sihir tambahan yayasan mitril akan aktif, membuatnya kembali ke kuil ksatria secara mandiri. Selain itu, armor mitril memiliki kemampuan restoratif yang sangat tangguh, mencoba menghancurkannya sepenuhnya akan sangat sulit. Pada saat ini, kelompok Long Hao Shen telah melihat keberadaan peralatan legendaris ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, kehausan mereka yang awalnya kuat akan pertempuran tampaknya lenyap sepenuhnya. Dengan kilau yang menyilaukan, dan rangsangan cahaya yang terang, tungku spiritual suci sekali lagi diaktifkan, cahayanya jatuh ke tubuh Gao Yingji. Cahayanya jatuh ke tubuh Gao Yingji.